Pembacaan Alkitab tanggal 21 Januari tahun 2025, hari ke-21. Kidung Agung pasal 4. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Bagikan belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang, yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Mazmur 145. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu, dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Korintus pasal 1.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Tema minggu ini, kuasa Tuhan memperbaharui kita. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu 19 Januari tahun 2025. Renungan. Pembaruan oleh Tuhan adalah bukti kasih dan kuasa-Nya yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Ia memperbaharui hati, pikiran, dan hubungan kita sehingga kita dapat hidup dalam sukacita dan kemuliaan-Nya. Melalui firman Tuhan hari ini, kita merenungkan bagaimana kuasa-Nya memulihkan dan memperbaharui hidup kita dalam berbagai aspek. Kidung Agung menggambarkan keindahan dan kasih yang dalam antara mempelai laki-laki dan perempuan. Gambaran ini mencerminkan kasih Tuhan kepada umat-Nya. Dalam ayat ini, keindahan yang digambarkan bukan hanya fisik, tetapi juga mencakup nilai-nilai rohani yang memuliakan Tuhan. Tuhan melihat kita dengan penuh kasih dan menjadikan kita indah di mata-Nya. Pembaruannya membuat kita layak menjadi bagian dari persekutuan-Nya, memampukan kita untuk hidup dalam identitas baru sebagai umat yang dikasihi. Mazmur ini adalah pengakuan tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Ayat 8 dan 9 berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Pembaruan yang Tuhan lakukan berakar pada kasih setia-Nya. Dia menopang kita di saat kita lemah, menyediakan kebutuhan kita, dan memulihkan jiwa kita. Kehadiran Tuhan menjadi sumber kekuatan dan sukacita dalam hidup kita. Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk hidup dalam kesatuan, meninggalkan perselisihan, dan kembali kepada panggilan mereka sebagai umat Tuhan. Kuasa Tuhan memperbaharui mereka, membawa mereka dari egoisme dan perpecahan kepada kesatuan dalam Kristus.
Pembaruan ini juga melibatkan panggilan untuk menjalani hidup yang memuliakan Tuhan, bukan berdasarkan hikmat duniawi tetapi berdasarkan anugerah dan kuasa salib Kristus, ayat 17. Persatuan di dalam Kristus adalah bukti nyata dari kehidupan yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Kesimpulan. Kuasa Tuhan memperbaharui kita dengan menjadikan kita indah di matanya, Kidung Agung pasal 4, menopang kita dengan kasih setianya, Mazmur pasal 145, dan membawa kita pada kesatuan dalam Kristus, 1 Korintus pasal 1. Hidup dalam pembaruan Tuhan berarti mengalami pemulihan kasih, penguatan jiwa, dan kesatuan dalam panggilannya. Mari kita membuka hati untuk menerima pembaruan yang Tuhan tawarkan. Serahkan setiap kelemahan dan perpecahan, agar kita dapat hidup sebagai umat yang indah, dipersatukan, dan dipenuhi oleh kuasa kasih-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.